Salam, selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Bujang Pius. Saya adalah mahasiswa PPG dari LPTK IAKN Manado. Dengan nomor induk mahasiswa 25010600431. Saya adalah guru agama Kristen yang bertugas di SDN 47 Balai Putih. Pada kesempatan ini, saya akan mempraktekkan video penerapan pembelajaran berdiferensiasi. Adapun materi yang saya akan ajarkan adalah aku dan kebersihan lingkungan. Demikianlah perkenalan dari saya. Tuhan memberkati. Selamat menyaksikan. Salam semuanya. Ya, bagaimana kabar hari ini? Baik. Sehat semua? Sehat. Sudah siap untuk belajar? Siap. Puji Tuhan. Baik, sebelum kita mulai pelajaran kita hari ini, kita akan berdoa bersama-sama. Untuk doa pembukaan ini, saya minta Saudara Pendi yang pimpin di dalam doa. Amin. Ya, terima kasih. Silakan duduk, Fendi. Ya, baik. Sebelum kita masuk ke materi pembelajaran, Bapak akan absen dulu. Cherry, Esther, Melki, Rudiono, Agus Effendi, Axel, Siska. Ya, semuanya hadir ya. Baik. Ya, kita akan mempersiapkan diri untuk memasuki pelajaran kita hari ini. Sebelum kita mulai pelajaran kita hari ini, ya, saya mengajak kita untuk bangkit berdiri. Kita akan icebreaker sebentar ya. Icebreaker. Nah, kita akan tepuk semangat. Ya. Sudah siap semuanya berdiri? Tepuk semangat. Dang dang dang. Ding ding ding. Dang dang dang. Dang dang dang. Ding ding ding. Dang dang dang. Se. Aha aha. Ma. Aha aha. Siap. Aha aha. Semangat. Oke, terima kasih. Silakan duduk. Ya. Pada pelajaran kali ini, kita akan membahas tentang materi aku dan kebersihan lingkungan. Tadi, tentunya kalian pergi ke sekolah ini dengan mempersiapkan diri, sudah mandi, dan ketika datang di sekolah, ketika kalian melihat sampah, apa yang kalian lakukan? Ya, tentunya kita harus mengambil dan membuangnya pada tempat sampah. Nah, baik, kita akan bersama-sama menyanyi sebelum kita melanjutkan materi pelajaran kita, yaitu betapa kita tidak bersyukur. Ya, kita nyanyi dengan semangat ya. Betapa kita tidak bersyukur, bertanah air kaya dan subur, lautnya luas, gunungnya megah, menghijau padang, bukit dan lembah. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Ya, tadi kita sudah menyanyi tentang betapa kita tidak bersyukur. Kita tahu bahwa alam ciptaan yang kita tempati sekarang ini itu adalah anugerah Tuhan.
bumi, ya, laut, daratan, tumbuh-tumbuhan, semuanya itu adalah ciptaan Tuhan untuk kita semua. Ya, jadi kita punya tanggung jawab untuk menjaganya. Apakah tadi bertanggung jawab dengan piket yang dilakukan? Sudah membuang sampah pada tempatnya? Ya, bagus ya. Itulah adalah sebuah tanggung jawab yang harus kita kerjakan ya. Dimanapun kita berada, di sekolah atau di rumah, kita harus menjaga kebersihan lingkungan. Nah, baik sebelum kita mulai dalam materi pokok, kita akan melihat beberapa tujuan dari pembelajaran kita ya. Tujuan pembelajaran kita yang pertama adalah menjelaskan bahwa Tuhan menciptakan dunia beserta isinya dan manusia, bertugas, bertanggung jawab untuk merawat. Kemudian kedua, mengidentifikasi tindakan menjaga dan merusak kebersihan lingkungan dari sudut pandang iman Kristen ya. Kemudian yang ketiga, menunjukkan sikap tanggung jawab dan peduli terhadap lingkungan sekolah dan juga rumah. Yang keempat, menyusun rencana aksi ya, yang sederhana, ada tindakan nyata bagaimana kita menjaga kebersihan lingkungan sebagai wujud dari iman kita kepada Tuhan ya. Ya, mari kita perhatikan ya, bahwa di dalam kitab Kejadian Tuhan sudah memberikan satu tanggung jawab kepada kita ya, sebagai manusia yang dikasihnya. Jadi Tuhan menciptakan bumi ini dengan segala isinya ya, memberi tanggung jawab kepada kita bukan hanya untuk menikmati saja, tetapi juga untuk merawatnya. Nah, dalam kehidupan kita sehari-hari, menjaga kebersihan lingkungan adalah salah satu bentuk ketaatan dan rasa syukur kepada siapa? Kepada Tuhan. Nah, lalu pelajaran hari ini Bapak ingin mengajak kita mengenal tugas sebagaimana penata layan lingkungan dan mengamalkannya dalam kehidupan nyata. Nah, Allah adalah sang pencipta dari segala sesuatu, dan kita ini adalah ciptaan. Jadi tanpa Allah menciptakan segala sesuatu, maka segala sesuatu tidak ada. Ada berapa hari Tuhan menciptakan langit dan bumi? 6 hari. Ya, 6 hari. Ya, manusia diciptakan pada hari yang ke-6. Nah, ya, mari kita bersama-sama ya melihat teks Alkitab yang terdapat dalam kitab Kejadian pasal 1 ayat 26. Siapa yang mau membacanya di sini? Angkat tangan. Ya, boleh Melki. Silakan baca dengan suara yang lantang. Kejadian 1 ayat 28. Firman Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan. Oke ya, tadi telah dibaca bahwa Allah menciptakan manusia menurut gambar dan rupa Allah, baik laki-laki ataupun perempuan, dan Allah memberikan tanggung jawab kepada mereka ya. Kemudian Allah memberkati mereka, dan tanggung jawab itu harus mereka kerjakan dengan baik. Di dalam adab 8 tadi dikatakan Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Itu adalah tanggung jawab yang diberikan Tuhan kepada kita. Oke. Manusia bertugas memelihara alam ciptaan Tuhan. Nah, dalam Kejadian tadi dikatakan Allah memberkati mereka dan memberi tanggung jawab untuk menjaga, merawat bumi sehingga terjadilah kelangsungan hidup ya yang nyaman di muka bumi. Nah, mari kita melihat beberapa contoh sikap yang bertanggung jawab ya dalam menjaga kebersihan lingkungan. Yang pertama, contoh kecil adalah tidak membuang sampah sembarangan, membersihkan ruang kelas secara
sama melalui piket kelas tadi. Kemudian mengikuti kerja bakti baik di sekolah ataupun di masyarakat. Kemudian menanam pohon dan merawat ya tanaman di sekitar rumah atau di sekitar sekolah. Dengan cara apa? Ya memberikan pupuk dan menyiramnya. Ya. Nah, kemudian yang ketiga, ya, menjaga kebersihan lingkungan adalah wujud dari iman. Ya, iman kepada Tuhan tidak hanya ditunjukkan lewat doa atau ibadah saja. Ya, jadi iman kepada Tuhan itu tidak hanya ditunjukkan lewat doa atau ibadah saja, tetapi juga lewat tindakan nyata dalam kehidupan kita sehari-hari. Salah satunya tadi menjaga kebersihan. Ada pepatah mengatakan kebersihan itu sebagian dari iman. Lingkungan yang bersih akan membuat kita menjadi sehat. Oleh karena itu kita harus menghargai ciptaan Tuhan. Nah, coba seandainya kalau kalian tinggal di lingkungan yang jorok, di mana-mana ada sampah, ya selain kita merasa tidak enak, jadi udara juga tidak segar, akan membuat kita sakit. Nah, kemudian bagaimana akibat jika tidak menjaga lingkungan atau membiarkan lingkungan itu kotor dan berantakan? Yang pertama pasti muncul bau tidak sedap. Nah, kemudian ya bisa menyebabkan terjadinya banjir, kemudian bisa mendatangkan penyakit, bencana alam dan lain sebagainya. Kemudian jika kita tidak peduli dengan lingkungan, menunjukkan kita tidak bersyukur kepada Tuhan. Nah, kita akan melihat ya, ada sebuah desa yang bersih, dan desa itu dikatakan adalah desa terbersih di dunia ya. Nah, mari kita saksikan videonya. Desa ini memiliki populasi. Ya, ini adalah salah satu desa terbersih, yaitu di negara Belanda. Kemudian kita akan menyaksikan salah satu desa terbersih di dunia ada di Indonesia, yaitu di desa. Ya, nanti kita akan menyaksikannya. Desa Panglipuran, desa yang berada di Bali, Indonesia ini terkenal akan keindahannya, keasliannya, dan tentunya kebersihannya. Saking bersihnya, desa ini dinobatkan sebagai desa terbersih dunia pada tahun 2015. Kehidupan sehari-hari warga di sini, dan tentunya mencari tahu cara warga di sini mengelola sampahnya, terutama sampah plastik. Ya, kalian semua telah menyaksikan video yang telah diputar tadi, yaitu adalah salah satu 2 desa terbersih di dunia. Yang pertama tadi di mana? Di Belanda. Kemudian yang kedua di Indonesia, yaitu di Bali, desa Panglipur. Nah, kira-kira apa rahasia dari kebersihan desa yang ada di Bali maupun di Jiton tadi, Belanda tadi? Apa kira-kira rahasianya? Ya? Apa jawabannya? Ya, mereka membuang sampah pada tempatnya. Mereka mengelola sampah dengan tepat sehingga desanya terhindar dari tumpukan sampah yang mengakibatkan penyakit dan lain sebagainya. Nah, oke. Nah, sekarang Bapak ingin bentuk kelompok, ya. Kalian yang membuat kelompok supaya nanti mendiskusikan tentang bagaimana
menjaga kebersihan dan apa manfaat kebersihan buat kita semua. Ya, silakan. Nah. Ayo, angkat. Satukan mejanya dulu. Juntung, angkat Juntung. Geser mejanya. Melki, satukan mejanya, Melki. Kamu di situ, Pin, jadikan 4. Ya. Ini lamaran kerjanya. Dulu. Ya, baik. Kalian sudah mendengar apa yang Bapak sampaikan tadi tentang aku dan kebersihan lingkungan, dan kalian juga telah menonton video tentang bagaimana desa yang bersih tadi. Nah, sekarang Bapak beri kesempatan untuk kalian mendiskusikan ya tentang apa yang telah kalian dengar dan kalian lihat. Ya. Pertanyaannya sudah ada di situ, silakan diskusikan baik-baik satu sama lain ya, tolong kerjakan dengan baik-baik ya. Kerjakan dengan baik-baik. Yang pertama pertanyaannya, apa manfaat menjaga kebersihan lingkungan ya? Kemudian kedua ya, apa saja contoh-contoh menjaga kebersihan lingkungan baik di rumah ataupun di sekolah? Ya, coba kalian diskusikan. Ya. Ya, di sini dikerjakan. Ini udah? Ini sudah? Oke. Sudah selesai semua? Kelompok 1 sudah selesai? Ya, baik. Sudah selesai. Kita akan menyaksikan presentasi dari kelompok 1. Ya, siapa yang maju? Ya, silakan maju, Fendi. Ya, yang lain coba dengarkan dulu. Manfaat menjaga kebersihan bagi lingkungan. Manfaat menjaga kebersihan bagi lingkungan adalah supaya terhindar dari penyakit dan meningkatkan kualitas udara, serta menciptakan lingkungan yang lebih nyaman, sejuk, dan bebas polusi. Nomor 2. Apa saja contoh menjaga kebersihan lingkungan di sekolah dan di rumah? Contoh menjaga kebersihan lingkungan di rumah: membuang sampah pada tempatnya, memisahkan sampah organik dan non-organik, menyapu dan mengepel lantai secara rutin, serta membersihkan sekolah dan saluran air. Contoh menjaga kebersihan sekolah: membuang sampah pada tempat yang tersedia, menjaga kebersihan dan kelas, fasilitas toilet, merawat tanaman di lingkungan sekolah, serta lingkungan kegiatan kerja bakti maupun Jumat bersih. Selesai. Ya, beri tepuk tangan untuk teman kita. Ya, tepuk tangan. Oke, silakan duduk, Fendi. Ya.
serta mengikuti kegiatan kerja bakti atau Jumat bersih. Oke, beri tepuk tangan untuk kelompok 3. Silakan. Ya, terima kasih untuk kerjasamanya bagi kalian sudah maju untuk mempresentasikan ya. Kembali lagi bahwa Bapak berharap apa yang telah kalian pelajari hari ini ya dapat bermanfaat dan dapat kalian pahami, bukan hanya dimengerti tetapi harus dilakukan di rumah. Kita harus membiasakan hidup bersih, membuang sampah pada tempatnya, kemudian nyapu rumah ya, bantu orang tua ya. Jadi Bapak tekankan sekali lagi buat kalian, begitu pentingnya menjaga kebersihan lingkungan ya. Baik lingkungan rumah, sekolah ataupun masyarakat. Seperti yang kalian tahu manfaatnya supaya kita nyaman, sehat dan ya hidup merasakan damai ya. Jadi itu manfaat dari menjaga kebersihan lingkungan, karena kita diciptakan Tuhan menikmati alam lingkungan yang ada supaya kita juga bertanggung jawab merawatnya ya. Baik, tadi kita sudah mendengarkan presentasi dari teman-teman kita, kerja kelompok kita selesai. Kembali saya minta kembali ke kursinya masing-masing ya, karena kita akan membuat tugas baru, yaitu kalian coba membuat poster tentang menjaga kebersihan. Silakan kembali ke tempat seperti semula. Ya, baik, Bapak akan membagikan kertas. Nanti kalian gambar poster tentang bagaimana menjaga kebersihan ya. Kalian gambar, silakan digambar. Ya. Ya, silakan dikerjakan poster tentang menjaga kebersihan. Baik, sudah selesai? Ya, kalau gitu Bapak rumusnya. Oke. Baiklah, terima kasih atas kerjasamanya. Biarlah apa yang kalian tulis itu benar-benar dapat diterapkan ya. Sebelum kita menutup pembelajaran kita hari ini, Bapak mengingatkan kembali bahwa pentingnya menjaga kebersihan lingkungan. Nah, Bapak mau tanya, kira-kira melalui pelajaran hari ini, hal baru apa yang bisa kalian dapatkan? Randy, hal baru apa yang bisa kamu dapatkan dari
pelajaran kita hari ini? Mengerti tentang lingkungan dan bagaimana cara menjaganya. Ya, Bapak berharap selagi kita masih diberi kesempatan oleh Tuhan ya untuk menikmati alam semesta ini, maka kita tidak lupa bersyukur kepada Tuhan. Demikianlah pembelajaran kita hari ini. Kiranya dapat bermanfaat bagi kalian semua. Tuhan, ya, kiranya Tuhan memberkati kita, ya, supaya kita senantiasa menjadi anak-anak yang baik, ya. Harapan Bapak supaya kalian, ya, di rumah, ya, bisa menerapkan materi yang hari ini kita dengar. Nah, tugas kalian di rumah adalah yang pertama, kalian membuat jadwal, ya, membuat jadwal di rumah, apa yang harus kalian kerjakan setiap harinya sebelum kalian pergi sekolah sebagai bentuk menjaga kebersihan di rumah, ya. Kalian buat jadwal dari hari Senin sampai hari Sabtu, ya, tentang kegiatan sehari-hari kalian di rumah, menjaga kebersihan lingkungan rumah. Contohnya, sebelum sekolah kalian bisa menyapu atau membuang sampah, ya, ke tempatnya supaya ya rumah kalian bersih dan sehat. Paham semuanya? Apa sudah dapat dimengerti? Ya, Tuhan Yesus memberkati, ya. Baiklah, untuk mengakhiri pembelajaran kita hari ini, mari kita berdoa, ya. Ya, sebelum kita berdoa, kita menaikkan pujian. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih untuk kesempatan ini. Telah Tuhan beri bagi kami dapat belajar dengan baik. Kami berdoa biarlah pelajaran hari ini dapat kami pahami, kami mengerti dan dapat kami terapkan dalam kehidupan kami sehari-hari. Tuhan memberkati anak-anak didik kami agar menjadi anak yang baik dan melakukan tanggung jawab dengan takut akan Tuhan. Kami bersyukur untuk kesempatan ini. Kami tutup pelajaran hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya. Amin. Selamat pagi. Oke, terima kasih. Tuhan memberkati.